Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat ULBK UNY. Halo Tyleris, kembali lagi di podcast Tyler, Tanya Konselor. Nah, podcast kita pada siang hari ini itu mungkin berbeda dengan podcast Tyler sebelumnya, di mana kan kalau sebelumnya itu tidak dilaksanakan lewat Zoom meeting gitu. Jadi podcastnya itu secara langsung gitu. Nah, untuk podcast kali ini dilaksanakan lewat Zoom meeting dan juga secara live di YouTube ULBK Official, yang mana podcast kali ini juga spesial gitu karena teman-teman nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita dan juga teman-teman bisa bertanya gitu terkait dengan tema podcast kita pada siang hari. Untuk podcast Tyler pada siang hari ini kita mengangkat tema Suicidal Talks dari sudut pandang neuroscience, yang mana kita tahu akhir-akhir ini itu marak sekali terjadi em, kasus bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau mungkin ada beberapa mahasiswa itu yang memiliki pemikiran bunuh diri gitu, Bu. Nggak hanya mahasiswa UNY aja gitu, baik UNY ataupun sekitaran Jogja itu juga banyak gitu ya. Nah, untuk apa namanya podcast kali ini itu sebenarnya juga salah satu usaha preventif dari unit layanan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta gitu, untuk sobat Tayloris gitu. Ketika nanti teman-teman gitu ya, ada temennya yang istilahnya menunjukkan ciri-ciri pengen istilahnya pengen bunuh diri atau mungkin teman-teman sendiri gitu ya, diri sendiri tuh merasakan ingin bunuh diri gitu kan. Jadi teman-teman tuh dengan melihat podcast ini tuh tahu gitu bagaimana cara menanganinya, bagaimana jika orang terdekat kita itu istilahnya ada pemikiran bunuh diri gitu ya. Lalu kita tuh tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu untuk menghindari pemikiran-pemikiran terkait dengan bunuh diri gitu. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke narasumber kita yang sangat spesial sekali. Dan saya baru bertemu dengan Ibu pertama kali di Zoom meeting ini. Yang mana beliau ini merupakan dosen bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Dan beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Queensland University of Technology, yaitu Ibu Septinda Rimadewanti. Kita sapa dulu Bu Septin. Halo Ibu. Halo, selamat siang teman-teman di Indonesia. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas nggak, Bu? Terdengar ya? Clear. Mm. Baik. Dan saya juga apa namanya bertemu Bu Septin itu pertama kali dan ternyata saya juga followers lama Bu Septin dan kayak nggak nyangka gitu ternyata semesta menyatukan kita di podcast di podcast ini gitu. Dan saya sangat bangga dan juga senang sekali gitu bisa sharing dengan teman-teman saya, sobat Tylers dan juga Bu Septin gitu. Baik, mungkin kita langsung saja Bu ya ke pembahasan kita terkait dengan suicidal talks gitu. Di mana mungkin di sini teman-teman tuh ada yang belum tahu gitu Bu. Suicidal talks itu apa sih gitu secara umum gitu, secara simpelnya gitu dan juga suicidal talks dari sudut pandang neuroscience itu seperti apa gitu Bu. Oke, itu pertanyaan pertama ya, Ya. tentang gimana kita definisiin sebuah suicidal thought gitu. Tapi sebelum kita ngomongin itu, saya mau remind teman-teman yang dengerin podcast ini nanti, yang sekarang dengerin langsung atau nanti dengerin recordingnya di YouTube, bahwa yang kan kita obrolin itu adalah something yang sensitif gitu sebenarnya, bukan secara budaya, bukan maksudnya bukan begitu. Tapi kalau ngomongin bunuh diri, mungkin nanti apa yang Bu Septinda jelasin atau yang Lenia tanyain di dalam podcast ini men-trigger teman-teman, jadi bikin ngerasa nggak nyaman, ngerasa uncomfortable gitu ya. Kalau lagi dengerin live, mending stop dengerinnya. Kalau feeling uncomfortable-nya setelah dengerin Bu Septinda ngomongin soal bunuh diri itu berlanjut-lanjut, please reach out ke ULBK UNY atau reach out ke Bu Septinda. Bisa pakai Instagram via DM atau langsung ke ULBK UNY. Itu bagian dari etika saya sebagai akademisi dan researcher di bidang yang sensitif, jadi I need to stress this one.
Jadi, oke, lanjut. Kalau ngomongin tentang suicide gitu ya, kan karena emang lebih nyaman sih ngomong suicide daripada bunuh diri gitu ya. Lebih positif gitu kayak meskipun itu sebenarnya memang nggak positif sama sekali gitu. Suicide itu kalau kita ngomongin suicide itu sebenarnya ada satu term gede tentang suicide itu adalah suicidal behavior, perilaku bunuh diri. Di perilaku bunuh diri ini ada dua aspeknya, suicidal thought yang jadi judul kita hari ini dan suicidal attempt. Suicidal thought itu kalau kalian browsing ada istilah lainnya juga, ada yang nyebut suicidal ideation, ada yang nyebut juga suicidal plan. Intinya ketika seseorang sudah punya keinginan, pemikiran, aku mau mengakhiri hidupku. Itu suicidal thought atau suicidal plan atau suicidal ideation. Nah, selanjutnya itu adalah suicidal attempt. Adalah orang yang sudah mencoba melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya, gitu. Itu secara apa namanya? Harfiah definisinya seperti itu. Semoga penjelasan saya ini nggak men-trigger teman-teman jadi ngerasa deg-degan atau uncomfortable atau teringat permasalahannya yang berat gitu ya. Itu definisinya secara umum. Kalau secara neuroscience sebenarnya apa sih yang terjadi di brain kita kok seseorang bisa melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Banyak penelitian di bidang neuroscience itu yang sudah menemukan bahwa yang terjadi aktivitas bagian otak ketika seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya itu namanya di ventral prefrontal cortex, di bagian sini. Di baliknya bridge between alismu ini, di dalam sini, itu ada namanya VPFC, di sini. Banyak penelitian yang sudah ngomong kalau orang yang melakukan bunuh diri itu ada shifting, ada perpindahan aktivitas di bagian otaknya dari VPFC ke dorsal prefrontal cortex. Dorsal prefrontal cortex itu atasnya sedikit gitu. Dua-duanya bagian ini itu adalah bagian dari brain, rational brain atau otak yang fungsinya itu paling eksekutif gitu ya. Jadi kalau kita lihat struktur otak itu kan ada bawah, ada tengah, ada atas. Nah, itu di bagian yang atas ini. Nah, eh, riset gitu ya, penelitian di bidang neuroscience itu menunjukkan ada koneksi antara VPFC yang saya pindah jelasin di bawah sini tadi, di baliknya atasnya hidungmu ini, itu dengan yang namanya amigdala gitu. Amigdala itu bagian otak di tengah yang kalau kita analogikan itu kayak fire alarm, alarm kebakaran gitu Len ya. Kalau ada alarm itu kan kalau ada smoke, ada asap yang banyak itu kan langsung gitu kan ya. Itu sama si amigdala itu juga gitu. Kalau dia mendeteksi sesuatu yang berlebihan itu dia dia terjemahkan sebagai sesuatu yang mengancam kita gitu, diri kita. Nah, ketika ada sesuatu yang mengancam itu tadi, dia akan ngirim sinyal ke yang namanya adrenal gland, terus kemudian kita produksi adrenalin, kita produksi kortisol, yang fungsinya itu supaya kita ready menghadapi ancaman. Kalau ada api, oh apinya di sana, jadi aku lari, gitu. Kalau misalnya ada ular, oh ularnya di situ aku diem aja biar nggak diparani atau ularnya biar nggak ke aku. Itu adalah hasil kerjaannya si adrenalin sama si kortisol. Nah, penelitian selanjutnya yang lebih dalam tentang di bidang neuroscience itu nemuin bahwa ketika seseorang sudah shifting gitu ya dari yang suicidal thought VPFC ke dorsal prefrontal cortex itu tadi ada bagian yang sangat aktif atau kita sebut sebagai hiperaktif gitu itu adalah di HPA axis. HPA axis itu adalah bagian brain kita yang memproduksi si kortisol ini gitu. Jadi ketika orang ingin melakukan bunuh diri lalu kemudian mencoba melakukan bunuh diri, itu ternyata kadar kortisol di otaknya itu sangat berlebihan. Kenapa kok sangat berlebihan? Karena fire alarm kita mendeteksi banyak sekali situasi yang berbahaya yang terus-terusan terjadi
yang dialami oleh diri kita. Gitu, secara neuroscience itu kayak gitu. Ribet nggak sih? Susah nggak ya dipahami? Gitu ya. Hmm. Ya kayak. Oke lah. Jadi yang paling penting itu aku pengen teman-teman pahami bahwa sebenarnya perilaku bunuh diri itu adalah pilihan atau dampak yang dipilih oleh otak kita, si executive function ini, karena dia nerima sinyal-sinyal yang banyak banget, yang jelek-jelek banget, yang mengancam-mengancam banget dari fire alarm yang ada di tubuh kita. Gitu. Itu dulu. Baik, Bu Sepin sudah menjelaskan dengan sangat ini, tapi memang bahasanya kan memang agak susah gitu. Iya, iya, Tapi iya, benar-benar. Ibu sudah menjelaskan gitu ya, Hmm, bagaimana gitu kayak suicidal talks gitu kayak dari segi neuroscience gitu ya Ibu ya. Dan juga hmm, secara apa namanya, secara simpelnya itu suicidal talks itu apa gitu. Setidaknya itu memberikan hmm, pemahaman gitu kepada teman-teman gitu. Baik, mungkin kita next lagi yuk ya ke pertanyaan yang hmm, selanjutnya gitu. Terkait dengan kita kan kadang kalau ketemu teman gitu ya, Bu, ketemu teman kita hmm, atau ketemu saudara kita atau ketemu apa ya, orang tua kita gitu kan, itu kita bisa nggak sih Bu melihat gitu tanda-tanda yang harus diperhatikan gitu untuk mengenali seseorang tuh mungkin sudah ada pemikiran suicidal thoughts gitu atau mungkin kayak sepertinya dia udah ada pikiran mau bunuh diri nih gitu. Apakah ada hmm. gitu Bu tanda-tanda yang perlu diperhatikan gitu dan juga mungkin ini yang jadi poin pentingnya adalah teman-teman di sini itu perlu tahu juga gitu sebenarnya dampak dari suicidal thoughts itu apa gitu dari berbagai aspek gitu biar teman-teman tuh tahu gitu kayak oh ternyata suicidal thoughts tuh dampaknya sebesar ini gitu jadi teman-teman bisa berpikir kembali gitu untuk melakukan hal tersebut gitu kok. Eh, tak balik ya penjelasannya. Nah, ya. Dampaknya dulu, terus kita ngomongin tanda-tandanya gitu ya. Eh, Gini, kalau ngomongin soal dampak, apa kalau pertanyaannya dampak dari suicidal talk itu apa? Itu jawabannya sangat simpel. Kalau sudah punya pikiran suicidal talk, dia pasti akan ngelakuin, enggak pasti, kemungkinan besar akan melakukan suicidal attempt. Jadi sebenarnya suicidal talk itu bu- bukan penyebab, tapi adalah sudah dampak itu sendiri. Gitu. Em, Dampak dari apa? Dampak dari si amigdala tadi sering banget atau terlalu overwhelm memproses pengalaman-pengalaman yang menyakitkan bagi badan kita. Pengalaman-pengalaman yang mengancam bagi diri kita. Menurut amigdala seperti itu, menurut brain kita ini terlalu mengancam, ini terlalu menyakitkan, ini terlalu menyedihkan buat aku nggak bisa lagi mengatasi hal ini, maka dampaknya seseorang punya suicidal thought. Nah, terus kemudian suicidal thought ini berdampak lagi, dia akan melakukan percobaan bunuh diri, begitu. Seringkali eh, ketika Bu Septinda ngobrol sama seseorang anak muda yang cantik, jelita, belia, di luar sangat menyenangkan ketika ketika dia bercerita kepada Bu Septinda alasan kenapa dia mau melakukan bunuh diri. Alasan yang paling sering Bu Septinda dengar adalah biar ibuku bahagia, biar orang tuaku nggak terbebani lagi sama aku. Em, Biar yang melakukan sexual abuse ke aku menyesal. Biar biar seperti itu. Jadi bagi dia, bagi brainnya dia, bagi nervous systemnya dia, suicidal suicidal itu adalah jalan keluar gitu. Bagi dia, suicidal itu bukan dampak dari sesuatu, tapi suicidal itu bagi dia adalah jalan keluar gitu. Jadi eh, kenapa kok jalan keluarnya salah atau sesuatu yang negatif? Karena itu tadi si executive functioning yang dia punyai di dalam otaknya dia, di brainnya dia nggak bisa berfungsi secara optimal. Jadi dia nggak bisa mengambil decision um, making yang tepat karena paparan-paparan adverse experience atau pengalaman-pengalaman traumatis yang terus-terusan yang dari kecil dia alami yang membuat dia menjadi
executive functioning-nya nggak bisa memutuskan sesuatu secara tepat gitu. Nah, tanda-tandanya apa yang bisa kita lihat secara umum? Kita bukan dukun atau ahli nujum gitu ya, nggak bisa. Tapi kita akan secara manusia kita punya mirror neurons yang bisa mendeteksi apakah temanku itu seperti biasanya atau enggak. Kadang-kadang dia menunjukkan mood shifting yang berlebihan, habis happy terus kemudian sedih banget gitu, terus kemudian sangat apa namanya, kadang-kadang dia menunjukkan rasa yang sering sih gini, menunjukkan perilaku manja yang berlebihan kepada orang-orang di sekitarnya gitu. eh Kan kita bisa bedain ya, antara manjanya anak-anak yang baby yang beneran need help sama anak-anak yang manja atau teman-teman kita yang manja karena dia ingin melampiaskan sesuatu, karena dia nggak mendapatkan manja dari orang yang dia harapkan. Jadi kalau ke temannya, aku nggak mau makan sendirian, anterin dong makan, misalnya kayak gitu. Padahal biasanya nggak seperti itu. Dia, you need to check on them gitu. Kita perlu cek ke mereka gitu. Intinya kalau kita mendeteksi, kadang-kadang kan kita fokus sama anak yang merenung, menangis, sedih begitu aja ya. Tapi ternyata apa simptom lain, tanda-tanda lain yang ditunjukkan itu adalah terlalu menunjukkan kebahagiaan yang berlebih-lebihan. Itu tuh juga sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagai tanda-tanda orang itu fighting atau sedang struggle pada permasalahan psikologis tertentu. Begitu. Gitu sih kayaknya. Baiklah. Ya. Jadi kayak sebenarnya suicidal thoughts itu sendiri itu sebenarnya sudah dampak gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Karena adanya amigdala yang ini Mm. gitu kan. Jadi kayak terjadilah suicidal thoughts dan nantinya bisa itu nextnya tuh bisa jadi suicidal attempt gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Dan untuk tanda-tandanya sendiri yang mungkin nanti teman-teman bisa cermati gitu ya. Kalau melihat temennya moodnya terlalu ini ya Bu ya, naik turun banget, terus manja berlebihan gitu, terlalu menunjukkan bahwasanya dia bahagia dan lain sebagainya gitu. Kita Mm. perlu meng-cross check lagi gitu ya Bu ya. Kayak sebenarnya Mm. teman kita nih gimana? Satu lagi. Mm. Ya Bu. Yang ingin tak garis bawahi, mengeceknya harus pakai empati gitu ya. Hmm. Saya jadi teringat sesuatu. Khawatirnya saya jadi apa namanya, khawatirnya disalahartikan Oh, penjelasan Bu Septinda gitu oke. ya. Kita harus ngecek ke orang lain. That's not mean kita kudu kepo ke kehidupan orang lain. No, nggak kayak gitu ya. Jadi saya punya pengalaman yang unik sih gitu ya, ada teman ada teman gitu ya, sudah sesama PhD begitu, sama teman S3 begitu. eh se- ada momen yang membuat membuat saya kayak gini, what gitu. Jadi ada sesama perempuan yang lagi S3 di sini begitu. Em, misalnya Lenia sama Septinda, si Lenia tahu Septinda lagi divorce sama lagi proses bercerai dengan suaminya begitu. Aku nggak ngomong ke Lenia, Lenia taunya katanya dari googling di internet, entahlah gimana Lenia kepo ke Septinda, terus akhirnya Lenia tahu si Septinda lagi proses divorce sama sama suaminya gitu. Terus pas ketemu bareng-bareng gitu, dia tanya, Septinda kenapa kok bercerai dengan suaminya? That's so wrong kan? Itu salah banget gitu. Itu bukan sesuatu yang Bu Septinda saranin. Yang Bu Septinda maksud dengan kita harus aware, cek, peka sama teman kita itu bukan yang seperti itu. That's kepo. Itu enggak malah membantu, malah membuat Septinda what jadi down gitu ya. Itu yang pengen saya garis bawahi. Oke, lanjut Leni ya. Oke, baik. Jadi ada ini ya, Bu ya. Jadi nggak Hmm. yang kita tuh tiba-tiba kayak nanya yang terlalu kepo Dan, seperti itu ya, Bu. Dan juga harus menggunakan empati juga gitu ya, Bu ya. hmm. Oke, baik. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya, gitu. Hmm. Yaitu sebenarnya kan mungkin ada banyak ya Bu ya penyebab seseorang itu memiliki pemikiran suicidal thoughts gitu. Tapi ini kan kalau di UNY ini kan ruang lingkupnya tuh ruang lingkup mahasiswa gitu. Sebenarnya tuh Hmm. kalau Bu Septi ini kan juga seorang dosen gitu kan. Dan Ibu juga banyak mengkonseling mahasiswa. Sebenarnya tuh apa sih Bu yang membuat mahasiswa
itu banyak punya pemikiran ingin bunuh diri gitu. Kayak penyebabnya itu mostly itu apa gitu. Oke. Mostly ya, totally Nah, ya, totally. semuanya yang Bu Septinda ngomong, yang Bu Septinda tahu, orang-orang yang pengen bunuh diri itu pasti sebelumnya punya traumatic experiences, gitu. Punya pengalaman yang nggak menyenangkan. Pengalaman yang nggak menyenangkan tuh nggak cuma tentang korban sexual abuse, korban kecelakaan, tapi yang paling penting pengalaman nggak menyenangkan yang paling sering terjadi di adolescent, di anak-anak remaja di Indonesia itu adalah neglect, pembiaran, atau istilahnya kurang kasih sayang dari eh, orang-orang yang harusnya menjaga dan menyayangi dia. Itu istilahnya kompleks childhood trauma. Jadi dia mendapatkan trauma dari seseorang yang harusnya menyayangi atau mencintai dia atau menjaga dia atau memberikan lingkungan yang safe untuk dia gitu. Nah, recently saat ini tuh Bu Septinda sama Bu Indriana BK UNY juga itu kami lagi melakukan penelitian systematic literature review. Bu Septinda nemu lebih dari 3.700 artikel yang ngomongin risk sama protective faktornya suicidal gitu, yang sudah remaja yang melakukan bunuh diri. Risk factor itu adalah hal-hal yang mungkin mendorong dia untuk melakukan bunuh diri, dan protective factor itu adalah hal-hal yang mungkin mencegah dia untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Dari 3.700 artikel itu hampir 90% ngomong penyebab utamanya adalah depresi gitu ya. Terus kemudian diikuti dengan anxiety atau kecemasan, kemudian bullying, gitu. Depresi, anxiety atau kecemasan atau bullying, semuanya ini kalau 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 kita teliti lebih dalam lagi, itu pasti di belakangnya ada adverse experiences atau pengalaman nggak menyenangkan, pengalaman traumatik yang terus-terusan dia alami, gitu. Bahkan di penelitiannya Dr. Veliti ya, kalau nggak salah, sejak tahun 1990 itu, traumatic experience itu adalah the main cause, penyebab utama seseorang ngerasa depresi, gitu. Terus ada satu hal lagi, Lenia, yang menarik dari penelitian yang Bu Septinda lakukan sama Bu Indri ini, secara sosiodemografi, kita nemu bahwa mostly cewek, perempuan, itu adalah risk factor. Jadi menjadi being a female, menjadi seorang perempuan itu adalah kemungkinan besar jauh akan melakukan suicidal attempt gitu, menjadi risk factor gitu. Padahal, padahal kalau lihat penelitian dari Laurie Walsh atau someone gitu ya, dia ngomong perempuan itu lebih resilient dibandingkan laki-laki. Perempuan itu lebih punya tujuan hidup dibandingkan laki-laki. Tapi kenapa kok perempuan yang paling sering melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri? Itu adalah sesuatu yang perlu kita kaji lebih dalam gitu ya. Jadi kenapa Bu Septinda menekankan perempuan begini dalam konteks yang kita omong-omongan pada saat ini? Karena coba deh cek lagi di ULBK, yang paling banyak datang siapa sih, cewek atau cowok gitu ya. Kita apa namanya kita mengesampingkan faktor budaya bahwa cowok secara budaya nggak perlu seek help, tapi itu menjadi pertimbangan penting kenapa perempuan kok begitu begitu ya. Dan ini sedang kami pikirkan bagaimana mendiskusnya begitu, kenapa kok perempuan gitu. Terus Bu Septinda nemu hal baru lagi gitu ya, bahwa ternyata dibandingkan laki-laki, sesama perempuan itu lebih sering menyakiti. Do you know what I mean, Linia? Jadi perempuan itu lebih sering ngerasa sedih, ngerasa sakit, ngerasa kecewa karena teman perempuannya. Gitu. Itu mungkin menjadi salah satu hal yang
yang perlu kita pertimbangkan untuk mendeskripsikan bagaimana kok bisa perempuan katanya lebih resilient, lebih punya tujuan hidup, tapi kok lebih sering bunuh diri gitu. Itu adalah satu hal yang perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau ditanya penyebab utamanya apa, kalau berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, berdasarkan data, ya penyebabnya adalah depresi, anxiety, kecemasan dan bullying gitu. Excluding, jadi sering banget yang paling bullying itu kan nggak cuma physical atau verbal, tapi exclude seseorang itu dampaknya sangat besar kepada orang itu. Yang dampaknya bisa menyebabkan seseorang menjadi depresi itu sudah banyak banget penelitiannya begitu. Nah, kalau konteksnya remaja, mahasiswa gitu kan ya, gimana kita mencegah seseorang, kalau tahu penyebabnya adalah depresi, kecemasan, kemudian bullying, jadi kan kita nanti mikirnya gimana nyegahnya, gimana supaya anak-anak ini uh, um, kebal terhadap depresi gitu kan ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah um, self-awareness-nya mereka begitu. Kesadaran siapa aku, apa yang aku punya, apa yang aku miliki ini menjadi satu hal yang sangat penting yang bisa kita kita improve gitu supaya nggak gampang depresi anak muda zaman sekarang itu. Bahkan dia ngomong kan strawberry generation or something gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu sih, Baik. Dunia. Jadi penyebabnya itu anxiety, depresi, bullying, dan juga Bu Septin juga menemukan hal baru ternyata yang paling banyak Hmm. melakukan suicidal thoughts itu adalah perempuan gitu. Padahal ya perempuan ini dinilai sebagai orang yang resilient seperti itu ya Bu. Hmm. Dan juga kalau saya temui gitu dari beberapa konseli di ULBK itu atau mungkin beberapa teman saya gitu ya Bu ya, itu tuh mereka ada yang apa namanya punya banyak masalah gitu, masalahnya sangat berat, Hmm. tapi dia itu tidak ada keinginan untuk meminta pertolongan gitu. Kayak ya udah saya Hmm. pendam sendiri aja, saya sendiri aja gitu, nggak usah minta pertolongan gitu. Dan tiba-tiba ya udah dia sudah self harm, dia sudah Hmm. menyilet-nyilet tangannya gitu. Jadi kayaknya Hmm. sepertinya tuh apa ya, kesadaran untuk meminta tolong kepada orang lain itu sebenarnya harus ditingkatkan gitu. Kayak ketika kita merasa kayak nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu kan, kita bisa meminta tolong gitu kepada konselor, psikolog seperti itu. Nah, itu yang saya temui di lapangan itu seperti itu. Hmm. Hmm. Oke. Pengen nambahin ya. Ya boleh Bu. Tapi sebetulnya pengen garis bawah ya. Kita nggak bisa gini. Oke, kita tahu situasinya mereka nggak minta tolong dalam situasi yang sudah tertekan seperti itu kok nggak minta tolong gitu ya. Sebenarnya eh, kok nggak minta tolong itu tadi itu adalah sebuah gimana ya? Itu terjadi bukan karena mereka nggak mau minta tolong gitu ya. Balik lagi ke executive functioning kita ketika kita terpapar terlalu banyak adverse experiences, terlalu banyak masalah seperti yang Lenia sampaikan tadi, dia nggak yang kerja otak kita itu adalah otak bagian bawah. Jadi dia akan fokus supaya aku save, 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 save. Jadi nggak bisa akses, otak kita akan shutdown yang namanya executive functioning. Jadi nggak akan bisa memutuskan bahkan untuk minta pertolongan gitu. Kalau Linia em, cek ke seseorang teman yang punya masalah berat banget ya gitu, terus coba Linia tanya, terus kamu mau gimana sekarang? Jawabnya apa Linia? Pasti nggak tahu gitu sih Bu. Kebanyakan. Sih, Iya. nggak tahu. Aku kudu piye? Aku nggak tahu. That's why itu bukan karena mereka bodoh, bukan karena IQ-nya rendah. No, that's not that way gitu ya. Nggak sama sekali. Karena memang secara functioning, akses otak kita cuma di bawah, akses otak orang-orang yang terpapar permasalahan berat itu fokus otaknya itu di bagian bawah di limbik sistem. Nah, aku save dulu, aku berjuang dulu begitu. Tapi dia nggak akan bisa mengakses executive functioningnya dengan bagus kecuali ada seseorang yang membantu dia, ada yang reach out ke dia begitu.